4 negara peserta Piala Dunia U17 2025. 3 wakil Asia, Indonesia, Tajikistan, Uzbekistan, dan 1 wakil Afrika, Mali. Siap berlaga di turnamen internasional Piala Kemerdekaan. Aduh, saya duk tengok video korang ni, Pak Azad duk sibuk, duk kertas undi dia, pink lah. Malaysia harus menelan ludah sendiri, setelah permintaan Federasi Sepak Bola Malaysia untuk ikut serta dalam turnamen Piala Kemerdekaan 2025 ditolak secara mentah oleh PSSI. Turnamen yang digagas sebagai pemanasan timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2025 itu ternyata hanya mengundang tim-tim peserta Piala Dunia. Penolakan itu tak hanya menjadi pukulan bagi federasi, tetapi juga memicu reaksi dari sejumlah tokoh sepak bola Malaysia. Salah satu yang cukup vokal adalah legenda hidup Harimau Malaya, Seth Sali. Mantan striker tajam yang menjadi pahlawan Malaysia saat menjuarai Piala AFF 2010 itu menyayangkan keputusan PSSI yang menurutnya terlalu eksklusif dan kurang menghargai potensi negara tetangga. Timnas Malaysia U17 pantas untuk ikut serta. Ini bukan soal siapa yang lolos Piala Dunia atau tidak, tapi soal kesempatan membangun sepak bola regional, tegas Safi Sali kepada media lokal. Ia juga menambahkan bahwa hubungan antar negara di Asia Tenggara seharusnya lebih saling mendukung, bukan justru menutup pintu bagi satu sama lain. Tak berhenti sampai di situ, Seth Sali bahkan menyentil kembali momen ikonik ketika timnas Malaysia mengalahkan Indonesia di partai final Piala AFF 2010 silam. Kita pernah kalahkan Indonesia di momen besar. Jangan lupakan sejarah itu. Kami layak diberi ruang di ajang seperti ini karena kita juga pernah berjaya, ujarnya. Pernyataan Safi itu sontak menimbulkan reaksi beragam di media sosial. Banyak netizen Malaysia yang mendukung penuh sang legenda menyebut bahwa PSSI terlalu membanggakan pencapaian timnas U17 mereka dan mulai melupakan solidaritas regional. Di sisi lain, tak sedikit juga netizen Indonesia yang balik menyindir bahwa Piala AFF 2010 sudah lama berlalu dan kini Indonesia sedang menatap panggung dunia yang lebih besar. Piala Dunia U172025. Sementara itu, PSSI tetap bersikukuh dengan keputusan mereka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa turnamen ini disusun dengan pertimbangan teknis murni, bukan sentimen politik ataupun rivalitas antar negara. Kami ingin uji tanding dengan tim yang juga akan tampil di Piala Dunia U17. Ini bagian dari strategi besar, kata Erick. Meski begitu, suasana panas antara dua negara ini seakan tak pernah benar-benar reda meski laga belum terjadi. Bahkan ketika tidak saling berhadapan langsung, duel gengsi Indonesia-Malaysia selalu muncul, termasuk dalam perebutan slot di turnamen-turnamen persiapan. Piala Kemerdekaan 2025 sendiri akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara mulai 10 sampai tanggal 18 Agustus dan akan diikuti oleh negara-negara seperti Tajikistan, Afrika Selatan, serta calon peserta lain yang juga tampil di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan berangkat ke Medan pada tanggal 7 Agustus mendatang. Pernyataan Safi bukan hanya sekadar nostalgia, tapi juga menjadi bentuk protes terselubung terhadap arah baru sepak bola Indonesia, yang dianggap terlalu eksklusif. Menurutnya, membangun sepak bola tidak hanya soal siapa yang lolos ke turnamen global, tapi juga soal membangun kolaborasi dan memperkuat kawasan ASEAN. Kita nih serumpun, bukan pesaing yang harus dijatuhkan. Kalau ada turnamen baik, kita patutnya diajak bersama, ucap Safi dengan nada kecewa. Namun dari sisi PSSI, langkah ini bukan tanpa alasan. Turnamen Piala Kemerdekaan bukan sekadar uji coba biasa. Ini adalah bagian penting dari rangkaian strategi besar untuk mengasah mental dan tak timnas Indonesia U17 jelang tampil di panggung Piala Dunia. Undangan pun ditujukan khusus kepada negara-negara peserta Piala Dunia dari grup berbeda agar simulasi pertandingan terasa nyata dan menantang. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Ketua Umum PSSI itu memberikan tanggapan tegas. Kami menghormati sejarah. Kami tahu pernah kalah di masa lalu, tapi sekarang kami fokus pada masa depan, bukan nostalgia, ujar Erick dengan nada serius. Menurut Erick,
Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 memang tidak dirancang untuk membahas rivalitas lama, apalagi sekadar menjadi ajang silaturahmi. Kami ingin menghadapi tantangan nyata. Tim-tim yang kami undang adalah mereka yang akan tampil di Piala Dunia U17. Karena ini bukan sekedar turnamen kehormatan, tapi ujian mental dan taktik yang sesungguhnya, tambahnya. Pernyataan tersebut menjadi skak mati bagi narasi nostalgia Safi Salih. Publik Indonesia pun langsung ramai menyuarakan dukungan terhadap sikap tegas PSSI. Di media sosial, banyak yang menyebut bahwa sepak bola Indonesia telah bertransformasi menjadi lebih profesional dan terarah, tidak lagi terjebak dalam kompetisi emosional antar negara tetangga. Meski begitu, ketegangan belum mereda. Media Malaysia terus menyorot keputusan PSSI dan menyandingkannya dengan kiprah timnas Indonesia di masa lalu. Beberapa kolom opini bahkan menulis bahwa Indonesia mulai melupakan teman lama hanya karena sedang naik daun. Namun PSSI tetap bergeming. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto juga menegaskan bahwa seluruh tim sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Kami sudah menjalani training camp intensif. Dan sekarang waktunya menguji hasilnya. Fokus kami adalah di lapangan bukan di luar sana, katanya kepada wartawan. Nova juga mengingatkan para pemain muda untuk tidak terpengaruh oleh kontroversi yang berkembang di media. Ia ingin anak-anak asuhnya tetap menjaga fokus dan kedisiplinan. Karena tantangan di Piala Dunia U17 tidak akan mudah. Apapun yang dibicarakan orang tidak akan mempengaruhi cara kami bekerja. Ucapnya dengan tenang. Supporter Garuda Muda pun menunjukkan solidaritas luar biasa. Ribuan tiket untuk pertandingan di Piala Kemerdekaan sudah terjual habis dalam hitungan hari. Bahkan beberapa komunitas supporter dari luar Sumatera telah menyatakan siap hadir langsung untuk memberi dukungan. Salah satu yang menarik perhatian adalah koreografi besar yang sedang dipersiapkan oleh supporter di laga pembuka. Desainnya dikabarkan akan menampilkan semangat kemerdekaan Indonesia. Dikombinasikan dengan pesan simbolik bahwa Garuda Muda siap menantang dunia. Sementara itu, dari Malaysia reaksi terus bermunculan. Mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kims menyarankan agar FEM fokus pada pembenahan internal daripada mempersoalkan penolakan tersebut. Kita harus refleksi kenapa kita tidak lolos ke Piala Dunia U17 dulu. Jangan hanya menyalahkan pihak lain, ujarnya. Komentar itu pun membuat suasana di Malaysia jadi terbelah. Sebagian mendukung pendekatan realistis, sebagian lagi masih menyayangkan sikap PSSI yang dianggap tidak membuka ruang diplomasi olahraga.